Saudara, aliran dana diduga mengalir dari Verdi Sambo ke sejumlah pihak dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua meminta kepolisian hingga PPATK menelusuri peran Verdi Sambo dalam kasus aliran dana ini. Dugaan aliran dana atas kematian Brigadir Yosua dari rekening Irjen Verdi Sambo terus bergulir. Pengacara Brigadir Yosua, Nelson Simajuntak, di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV menyebut adanya sejumlah transaksi dalam rekening Brigadir Yosua. Dia menyebut jika ada transaksi dalam rekening Yosua saat Yosua telah meninggal dunia. Tak main-main, angka yang mengalir dalam rekening itu hingga 200 juta rupiah. Ada 4 handphone yang raib. Ya. Nah, itu belum ada keterangan sampai sekarang ya dari tim sus belum menjelaskan ada atau enggak handphonenya, belum. Ya, belum, malah diganti sama yang baru 4 gigi. Dugaan itu jelas. Klien kami itu meninggal dunia 8 Juli 2020. Nah, tanggal 11 Juli terdapat indikasi masuk ke rekening dari salah satu 4 bank yang biasa kami sebut itu sejumlah 200 juta, luar biasa. Kenapa? Lah orangnya sudah meninggal, orangnya sudah mati, bisa transaksi. Ya. Soal aliran dana ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga mengusut dugaan transaksi yang dilakukan Irjen Verdi Sambo menggunakan 4 rekening Brigadir Yosua. Pengusutan dilakukan sambil berkoordinasi dengan tim penyidik. Lewat keterangan tertulis kepada Kompas TV, Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK M. Natsir Kongah menyebut, kami sedang menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk itu. Natsir juga menyebut, PPATK akan menyampaikan hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada penyidik. Hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan akan disampaikan kepada penyidik. Penyidik dalam hal ini sebagaimana diatur oleh undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, KPK, BNN, Pajak, dan Bea Cukai. Lewat putusan Mahkamah Konstitusi, penyidik pegawai negeri sipil juga berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, yang kami kutip dari M. Natsir Kongah, Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK. Sebelumnya, tim advokat penegakan hukum dan keadilan tampak mengatakan upaya suap dari Irjen Verdi Sambo diduga jadi salah satu cara untuk menutupi fakta pembunuhan Brigadir Yosua. Tampak selanjutnya melaporkan Irjen Verdi Sambo ke KPK. KPK pun telah menerima laporan tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau Tampak terhadap Irjen Verdi Sambo atas dugaan suap. KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. KPK juga menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai informasi dan keterangan tambahan untuk melengkapi laporan dimaksud. Ya itu, dia manggil, cuma nangis saja. Sejumlah laporan dan dugaan muncul. Perhatian juga diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut, lambannya kasus aliran dana yang diduga melibatkan Irjen Verdi Sambo karena ada sekelompok yang menghalangi. Ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkir ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti sub mabes lah ini yang sangat berkuasa. Dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu yang sekarang udah ditahan, dan ya saya udah sampaikan ke Polri dan ini harus diselesaikan. Komisi 3 DPR RI menyatakan memprioritaskan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan mendorong pengungkapan kasus ini hingga tuntas. Apalagi ada dugaan aliran dana yang besar dari Verdi Sambo. Komisi 3 menyatakan Senin pekan depan akan mengadakan dengar pendapat bersama Komnas HAM dan Kompolnas soal perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Baik lembaga resmi maupun masyarakat sipil, ya, jangan asal main lempar saja, duga sana duga sini dan kemudian membebankan
penyelidikan kepada katakanlah lembaga itu, dan kemudian kalau lembaga itu katakanlah tidak menemukan, maka dianggap masuk angin pula gitu, atau tidak berani juga menyelidiki. Bagi saya simpel aja, ada aliran dana kemanapun termasuk ke DPR, ungkap, selidiki, dan proses hukum. Nanti hari Senin kami Komisi 3 mengundang Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas. Pengungkapan aliran dana yang melibatkan Irjen Verdi Sambo untuk merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua dan sejumlah besar uang yang ditemukan di salah satu rumah Verdi Sambo harus jadi lanjutan pemeriksaan. Brigadir Yosua seakan menjadi pembuka kejahatan lebih besar yang diduga dilakukan Irjen Verdi Sambo bersama kawanannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Yenti Garnasi siang ini untuk membahasnya. Ibu Yenti, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang. Iya, Bu Yenti, kita bahas siang ini soal adanya transaksi, pemindahan transaksi dari rekening Brigadir Yosua pasca pembunuhan, 3 hari pasca pembunuhan, 200 juta rupiah. Seberapa penting ini harus ditelusuri, Bu Yenti? Ya, baik, terima kasih. Ini sangat penting ya. Jadi sekarang ini kan sudah lama ya, sudah berapa? 5 minggu ya. 5 minggu. Jadi ini sudah ya terlalu lama lah. Jangan-jangan memang kejahatan ini, peristiwa kejahatan ini adanya pembunuhan berencana, belakangan dikatakan demikian tersangkaannya. Jangan-jangan itu bukan kejahatan awalnya ya, bukan kejahatan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya jangan-jangan itu hanya dampak. Salah satu yang dilakukan dari modus yang mereka lakukan itu adalah karena sesuatu Brigadir Yosua harus dibunuh, kan gitu ya. Tapi jangan-jangan ini kejahatan sesungguhnya ya ini, bahwa ada uang-uang, ada aliran-aliran dana ya, yang harus kita bongkar kali ini. Tadi kami mengatakan semanapun, termasuk ke DPR. Nah ini adalah pintu masuk. Karena pintu masuk sangat signifikan, yaitu bahwa yang bersangkutan sudah meninggal tanggal 8 Juli, tapi tanggal 11 masih ada transaksi. Nah ini sebetulnya sudah ada kaitannya dengan pembunuhan itu, ada transaksi yang mencurigakan. Media sudah menyampaikan. Dan PPATK juga sudah bersedia. Padahal setelah PPATK sudah langsung. Karena kalau dalam hal penyelidikan tidak harus ada laporan. Begitu ada data, ada fakta, termasuk dari media, lakukan lidik. Tindakan atau action yang intelijen, yang diam-diam, tanpa harus tahu. Lakukan dengan segala sistem yang dibangun oleh Indonesia berkaitan dengan cybernya. Ini kan cyber, melihat transaksi. Dan saat ini yang paling berhak atas rekening mahfum adalah keluarga atau pengacaranya. Pengacaranya itu sudah lapor dan itu kan rekening itu tidak ada sampai sekarang. Karena itu berhak. Jadi mungkin kita bantu Polri, Ibu Baris Krim, yaitu bahwa dalam kejahatan yang luar biasa menindang perhatian publik dan tidak selalu mengatakan membuat remuk kerja polisi ini, ya. Jadi kalau ada kejahatan seperti ini bukan saja mencari bukti itu dari CCTV, dari HP dan saksi yang ada, seharusnya zaman sekarang ini harus kita rekeningnya. Ini bisa untuk melacak apa sih di belakang pembunuhan ini, jangan-jangan dari transaksi dari rekening ini bisa membuka atau memberikan suatu peluang-peluang bagi penyidik untuk lebih mengungkap, lebih cepat mengungkap sebetulnya latar belakang pembunuhan yang belakangan ini pembunuhan berencana itu siapa saja yang terlibat. Termasuk sekarang ini, kalau ada uang, kemana transaksi yang 200 juta dan juga dibuka transaksinya almarhum sejak 2 tahun ke belakang. Itu dari mana? Ada nggak uang masuk? Termasuk semua transaksi ajudan-ajudan yang ada pada waktu itu. Ini berarti dengan mekanisme seperti tadi bisa akan terlihat, Bu Yenti. Karena kan tuduhan yang diberikan oleh kuasa hukum Brigadir Yosua adalah tidak hanya pencurian uang tapi juga pencucian uang. Berarti dari mekanisme yang tadi Bu Yenti jelaskan bisa akan terbuka dengan sangat jelas bahwa ada atau tidak pencucian uang tersebut. Iya. Jadi kalau saya pikir karena itu kan mungkin ada ya. Tapi kalau secara hukum, secara nanti kan harus tepat sekali pasalnya ya. Itu saya kira bukan pencurian yang sebagaimana dimaksud pada pasal 3
62 KUHP. Tetapi memang intinya mencuri tetapi itu nanti pasalnya adalah menggunakan IT. Ada transaksi, ya, ada transaksi yang menggunakan IT yang melawan hukum. Artinya apa? Yang bukan dilakukan oleh yang berhak. Kan yang berhak sudah meninggal. Masuknya ke sana dengan ancaman pidana 6 tahun. Nah, uang yang 200 juta itu sekarang di mana? Ya kan? Kemana uang itu adalah TPP. Gitu. Jadi mudah sekali untuk kita berbicara dan kita mendalami, Pak Desi mendalami untuk pengembangan, gitu ya, pengembangan menurut saya ya, itu dengan menggunakan undang-undang ITE untuk mentransmisikan, mentransaksikan, gitu ya. Jadi nanti kan kita lihat ada ini, itu rekomendasi kuat, apakah itu perintah transfer, itu kan sudah bisa terlihat oleh PPATK dan bank-banknya, kan 4 bank itu. Nah, setelah itu, uang itu kan sudah nggak ada sekarang. Nah, uang itu di mana? Sekarang yang 200 juta, dan itu saja yang kecil ini, saya data kecil ini, itu meminta yang lebih besar. Uang itu kemana? Kemanapun uang itu adalah TPPI. Dan langsung dari situ masuk rekening yang bersangkutan selama menjadi ajudan, itu dari siapa saja masuknya keluar masuk. Jadi tidak sosial hanya ini saja, tidak. Ini harus bisa membuka yang lebih besar. Berarti kita tegaskan lagi Bu, yang harus diperiksa bukan hanya rekening milik Brigadir Yosua, tapi semua ajudan yang berhubungan dengan Verdi Sambo. Saya harapkan dengan dibuka ini nanti akan mengacu kepada itu. Nah, kalau penyidik sekarang mempunyai hubungan mempunyai bukti awal atau mempunyai alat bukti lah, salah satu alat bukti apakah itu saksi dan sebagainya, saya sangat menghormati langkah-langkah penyidikan. Jadi ada beberapa yang memang kita tidak bisa buka kepada masyarakat karena itu akan mempengaruhi kinerja atau kerjanya untuk pengamanan kasus justru itu. Maka saya katakan kita dorong kepada penyidik dalam pengembangan penyidik. Nanti seharusnya penyidik bisa menyampaikan, bisa melakukan tindakan-tindakan mengembangkan penyidikannya dengan juga nanti berarah pada memeriksa semua rekening-rekening ajudan dengan tentu saja dengan bukti yang mengarah ke sana ya. Kita strategi penyidikan harus bagaimana caranya mereka itu bisa dibuka. Mungkin ada keterkaitannya, baru masuk ke sana. Kan kita tidak boleh langsung tiba-tiba membuka rekening seseorang. Tapi kalau ada kaitannya, berkaitan dengan perkara yang ditangani, itu bisa. Ini kan sebenarnya akan ada laporan dari kuasa hukum Brigadir Yosua soal pencurian dan juga pencucian uang ini kepada kepolisian. Kalau di sini Bu, berarti PPATK apakah bisa bergerak sendiri atau bagaimana porsi wewenangnya dalam kasus seperti ini? Jadi sebenarnya gini ya, sebetulnya kalau belum diomong-omongin begini, kita sudah bicara kan di media dan sebagainya. PPATK kan sudah bisa melihat bahwa ini ada sesuatu hal yang kemungkinan menjadi bahannya PPATK untuk mendalami dengan LHA-nya, laporan hasil analisis yang itu diserahkan harusnya begitu. Apalagi itu sudah diributkan. Tidak diributkan saja kalau PPATK mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dari bank-bank, PPATK bisa langsung bikin LHA-nya menganalisis, kirimkan ke penyidik atau penyidik yang berkaitan tadi yang disebutkan tadi, penyidik siapa. Itu aja bisa. Apalagi sudah running seperti ini. Masa PPATK nggak bergerak? Ini sudah bergerak. Pasti dia sudah menganalisis, jadi tidak harus secara formal tunggu laporan dari pengacara. Harus bikin dulu laporan, bikin dulu pendalaman atas penyelidikannya. Penyelidikan itu langsung intelijen, tidak memerlukan upaya paksa, jadi mereka bisa jalan. Dan itu memang menjadi tugas yang biasa dilakukan oleh PPATK. Gitu. Jadi saya ingin ada edukasi kepada masyarakat kita semua dan untuk menjaga bagaimana nanti pada akhirnya kita mendorong Bapak Kapolri untuk membongkar semuanya, meskipun tadi disampaikan ada 31 yang terlibat. Tidak ada masalah, kita punya 430 polisi. Dan lembaga kepolisian itu milik rakyat, bukan milik yang 31 orang itu. Nah, jadi kita dengan seperti ini bahwa masyarakat tahu loh pola-pola apa yang harus dilakukan oleh PPATK berkaitan dengan data fakta yang muncul di pengadilan. Penyidikan pun membuat satu langkah untuk penyelidikan, dan penyidikan pun tidak harus ada laporan. Di dalam KUHP disebutkan bahwa
mengetahui sendiri, sudah harus ada laporan. Mengetahui itu dari mana? Ya dari berita ini. Berita-berita itu dicari, diselidiki dulu. Jadi jangan juga diabaikan begitu saja apa yang disampaikan di media oleh jurnalis sebagai kontrol kita. Ya kita, tapi hanya itu langkah-langkahnya intelijen. Syukur nanti betul-betul ada dijadikan untuk langkah-langkah selanjutnya kirim kepada penyidik menjadi bahan atau data yang nanti dikeluarkan menjadi satu bukti. Bukti lain gampang, sudah banyak saksi. Banyak yang menyatakan itu mudah sekali, tinggal sekarang mau apa tidak. Jangan juga membuat kita ini waktunya, hatinya, semangatnya di dalam masa kemerdekaan ini jadi terganggu sekali ya kebatinan seluruh rakyat ini dengan adanya polisi. Karena apa? Apapun yang terjadi, negara ini memerlukan polisi. Tapi negara boleh tidak punya tentara, tapi harus punya polisi. Jadi memang sebenarnya sistemnya mudah ya Bu Yenti tadi untuk bisa membuka ini secara transparan dan jelas begitu. Tapi jika memang nantinya ini akan dilanjutkan prosesnya, apakah berarti akan ada kasus baru di luar kasus utama ini Bu Yenti soal pencucian uang ini? Iya, ya karena kalau kita saat itu pendidikan ya, saya tentu saja saya berbicara dari segi akademik aja ya, dari segi akademik, karena kami adalah dari kumpulan masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia adalah isinya para pakar-pakar pidana dari PPS dan PTN seluruh Indonesia. Dari sudut akademik itu, ini kan kita bisa lihat, yang kita lihat memang pembunuhan berencana sangkaannya, ya. Tapi jangan-jangan ini dibuka terus, jangan-jangan di belakang ini ada kejahatan yang lebih besar. Ya ini masuknya dari sini. Ini juga sangat penting, suatu kejahatan sangat luar biasa menyakiti perasaan masyarakat apalagi orang tuanya, ya, pembunuhan berencana. Nah kemudian ternyata ada hal-hal yang membuat kita harus concern, harus curiga bahwa di balik ini ada kejahatan lain, ya, bahwa jangan-jangan kejahatan pembunuhan berencana ini bukan yang paling yang utama sebagai alasan, tetapi jangan-jangan yang ditanyakan ada motif-motif lain, yaitu dengan bukti-bukti awal bahwa ada rekening hilang, ada perusakan alat-alat bukti, ada yang disebutkan obstruction yang terdiri dari beberapa pasal ya, menghalangi tidak mau hadir sebagai saksi, itu semua ada pidananya. Jadi tidak mau hadir itu semua menghambat sebagai saksi ya kan. Baik. Kita sudah berbagai lembaga, Komnas HAM, Komnas Perempuan, sudah sedemikian banyak yang kita kerahkan energi ini. Ya tidak selesai. Nah, mohon kepada Pak Kapolri sekaligus Bapak Presiden memberikan semangat pada kami semua, kita semua agar kasus ini terbuka, agar kita bisa berjalan normal. Karena apa? Polisi terus kinerjanya, kemudian kejahatan yang lain juga banyak. Jangan sampai energi kita habis hanya untuk ini gitu. Jadi memang kita nantikan bersama-sama Bu, tentu masyarakat juga sangat menantikan ini kasusnya benar-benar terbuka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terima kasih Ibu Yenti sudah bergabung siang ini di Kompas Siang, sehat selalu.